Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mencoba menjelaskan terkait ujian akhir semester genap dalam mata kuliah Perancangan Pabrik Kimia 1. Soal yang pertama yang saya akan jelaskan yaitu tentang seperti dalam PowerPoint sebagai berikut. Itu asetaldehyde dapat dibuat dari etanol pada suhu 540 derajat Celcius dan tekanan 2 atm. Lalu reaksi yang terjadi adalah sebagai berikut. Nah, adapun reaksi 1, 2, dan 3. CO2, O2, N2 merupakan non-condensable gas, sedangkan bahan lainnya mudah larut dalam air. Nah, untuk titik didih dari reaksi-reaksi tersebut bermacam-macam. Salah satunya yaitu dari titik didih H2O yang berupa 100 derajat Celcius, dan juga untuk titik didihnya dari CH3CHO itu 20 derajat Celcius, untuk etanol yaitu 78 derajat Celcius, dan juga untuk asam asetat yaitu 118 derajat Celcius. Adapun penjelasan diagram alir prosesnya. Nah, dari proses flow diagram produksi asetaldehyde dari etanol. Nah, proses awal dari produksi ini sendiri yaitu menggunakan etanol. Etanol ini menggunakan tangki atap kerucut. Komponennya itu C2H5OH. Etanol sendiri itu berupa cairan dengan suhu awal 30 derajat Celcius dan juga tekanan awalnya itu 1 atm. Kemudian dipompa. Apa sih tujuan dari pompa ini? Untuk menaikkan tekanan itu gitu. Jadi tekanan dinaikkan dari 1 atm menjadi 2,2 atm, namun suhunya itu tetap yaitu 30 derajat Celcius. Nah, masuk ke dalam vaporizer. Nah, vaporizer sendiri yaitu satu alat yang digunakan untuk mendapatkan uap dari etanol sendiri, karena etanol sendiri berupa cairan. Makanya untuk mendapatkan uap plus cairan juga, gitu, teman-teman. Nah, masuk ke dalam vaporizer sendiri dan akan menghasilkan tekanan yang ya berkurang gitu, 0,05 lah. Jadi 2,15 atm. Dan juga suhunya naik namun tidak terlalu signifikan naiknya. Nah, di dalam vaporizer sendiri itu terdapat steam dengan juga pengembunan gitu, embunan. Nah, dari vaporizer sendiri langsung masuk ke dalam separator. Nah, di separator sendiri itu adalah suatu alat pemisahan kandungan yang berupa uap dan cair. Itu dipisahkan melalui produk atas dan produk bawah. Nah, produk atas sendiri yaitu berupa uap dari si etanolnya, dan produk bawah merupakan cairan yang kemudian cairan ini di-recycle atau didaur ulang lagi dan akan masuk ke dalam vaporizer lagi gitu. Jadi cairannya akan didaur ulang dan uapnya akan menjadi produk yang akan diteruskan ke dalam satu alat yang bernama furnace gitu. Nah, kenapa sih kita menggunakan furnace gitu? Karena furnace sendiri itu alat yang digunakan untuk menaikkan suhu awal menjadi suhu lanjutan dengan suhu yang tinggi. Jadi di sini yang dimintanya itu suhunya itu 540 derajat Celcius. Nah, ketika kita menggunakan furnace, maka penaikan suhunya itu akan menjadi worth it gitu. Sedangkan ketika kita menggunakan alat seperti steam atau superheated itu cenderung agak susah gitu. Karena kenapa? Karena steam sama superheated ini itu dia kalau steam berupa steam jenuh, sedangkan kalau superheated itu ada lagi terbagi atas dua, yaitu sensible heat dan juga latent heat. Nah, lanjut untuk produk atasnya dari si furnace sendiri yaitu cerobong. Nah, cerobong ini fungsinya apa? Untuk dibuang uap sisa. Jadi uap-uap sisanya itu dibuang melalui cerobong atau flare. Nah, furnace ini masuk dari bawah yaitu fuel dan juga udara. Nah, jadi udara ada juga masuk ke dalam furnace ini yang berupa O2 dan juga N2. Nah, sebelum lanjut ke proses selanjutnya, terdapat juga reaksi untuk mereaksikan C2H5OH berupa udara. Nah, udara sendiri yaitu yang tadi udah saya sebutkan O2 tambah N2.
udara awal yang dari proses ini yaitu dengan suhu 30 derajat Celcius dan juga 1 atm. Lanjut masuk ke dalam satu alat yang bernama filter. Nah, di filter sendiri yaitu merupakan alat untuk menyaring kotor-kotoran yang ada dari dalam udara sendiri, kemudian disaring dalam filter ini. Nah, setelah masuk dalam filter, kemudian kita kompresor menggunakan alat bernama kita kompres menggunakan nama alatnya kompresor. Nah, alat kompresor sendiri yaitu dinaikkan tekanannya menjadi 2 atm dan dengan suhu yang tinggi. Tingginya tidak terlalu signifikan. Lalu masuk ke dalam furnace gitu. Nah, kenapa masuk ke dalam furnace? Kenapa nggak dipisah aja furnace-nya menjadi 2? Karena furnace ini harganya mahal juga dari prosesnya nanti tidak terlalu efisien gitu. Maka dari itu furnace ini juga bisa terdapat 2 senyawa sekaligus yang akan menjadi 2 pipa nanti. Nah, hasilnya tadi yang telah masuk dari kompresor dan juga dari separator itu masuk ke dalam furnace dan akan menghasilkan 2, yaitu O2 tambah N2 atau udara dan juga C2H5OH dengan suhu yang telah tinggi yang berupa udah sekitar 540 derajat Celcius. Kemudian sebelum dari masuknya furnace ini kita akan masuk ke dalam reaktor gitu. Nama reaktornya fixed bed multitube. Reaktor ini menggunakan katalisator. Nah, kenapa sih ini 2 pipa gitu? Kenapa nggak 1 pipa? Karena kalau misalnya satu pipa nanti akan terjadi proses campur aduk yang akan menghasilkan reaksi liar gitu. Sehingga digunakanlah 2 pipa dan juga adanya katalisator. Dalam reaktor sendiri ini nih menggunakan pendingin gitu. Apa sih fungsinya pendingin ini? Sebagai fungsinya pendingin ini karena dari reaksinya sendiri itu reaksi eksotermik, jadinya menggunakan pendingin. Lanjut untuk alat quencher gitu. Nah, ini kenapa sih kita masih pakai quencher? Jadi kan hasilnya berupa O2, N2, CO2 dan yang lainnya masuk ke quencher. Nah, quencher ini berfungsi sebagai penurunan suhu gitu. Jadi suhunya diturunkan namun tidak terlalu turun. Makanya digunakan quencher. Nah, quencher sendiri yaitu menggunakan semacam semprotan berupa cairan. Nah, cairannya itu dari mana? Dari etanol sendiri. Kenapa nggak pakai air? Karena alatnya akan berbeda juga nanti prosesnya. Lanjut dari quencher masuk ke dalam cooler. Cooler ini sebagai pendingin dan juga tekanan dari sini akan turun menjadi 1,9 atm, lalu masuk ke cooler yang akan diteruskan ke dalam absorber gitu. Nah, absorber sendiri itu apa gitu, teman-teman? Absorber sendiri itu tempat mengikatnya O2, N2, CO2 dan juga tempat sebagai tempat memisahkan dari produk. Jadi O2, N2, CO2 dan sedikit asetaldehid ini akan hilang ke unit pengelolaan limbah. Lalu umpannya dari absorber sendiri yaitu etanol, itu etanol cair tadi. Nah, jadi ini umpannya nanti etanol cair. Lalu akan menghasilkan cairan berupa CH3CHO, C2H5OH, H2O, dan juga CH3COH. Nah, ini akan masuk dalam proses menara destilasi atau proses destilasi. Di sini tekanannya sudah 1,8 atm dan juga suhunya sudah mulai turun, teman-teman. Nah, lanjut ke dalam menara destilasi sendiri. Nah, ini saya simbolkan menara destilasinya itu I gitu untuk proses selanjutnya. Nah, di sini yang lainnya komponen-komponen 4 komponen itu saya simbolkan sebagai A, B, C, D. Untuk A CH3CHO, B C2H5OH, C H2O dan CH3COH untuk D gitu. Nah, kenapa sih di sini memakai tiga menara gitu? Karena dalam teorinya jika ada 4 komponen maka kita akan menggunakan 3 menara dan gitu seterusnya. Jika kita menggunakan 3 komponen maka memakai 2 menara. Nah, maka dari itu fungsi sebenarnya dari menara destilasi ini yaitu mendapatkan komponen itu menjadi satu komponen yang murni, gitu, teman-teman. Nah, apa sih yang tergantung dalam menara destilasi? Menara destilasi ini tergantung yaitu reboiler, akumulator dan juga kondensor. Nah, seperti yang ini dijelaskan, masuk A dan B sedikit ke dalam kondensor, kemudian ke akumulator, dan juga dipompa di akumulator itu sebagai penampungan sementara. Kemudian akan terjadi reflux masuk ke dalam MD1 dan juga akan mendapatkan destilat. Nah, destilat sendiri nanti akan diteruskan
teman-teman. Jadi kalau untuk menarisil C1 ini, destilatnya akan berupa A dan juga B. Nah, A sendiri itu apa? CH3CHO. Itu akan diteruskan masuk ke dalam tangki dari CH3CHO gitu. Akan masuk ke dalam tangki. Sebelum masuk dalam tangki akan melakukan adanya valve atau keran yang digunakan untuk menurunkan tekanan dari si CH3CHO ini. Lanjut dari hasil dari MD1 yaitu hasil bawahnya ke reboiler, kemudian dari hasil reboiler sendiri masuk ke dalam MD2 yang yaitu adanya sedikit A, B, C, D masuk ke dalam MD2. Nah, di sini kenapa sih dia itu menggunakan valve, kenapa nggak pompa? Karena tekanan yang ada terjadi di MD2 ini sudah murni gitu. Ketika kita menggunakan pompa, otomatis tekanannya ini akan naik dan akan atau naik atau turun tekanannya itu sehingga prosesnya sendiri itu akan tidak akurat gitu. Maka digunakan valve untuk menurunkan tekanannya sedikit gitu. Nah, ini sama halnya dengan MD1, MD2, MD2 ini prosesnya sama, itu ada kondensor di reflux. Nah, hasil destilatnya dari MD2 ini berupa A, B, dan C gitu. Sedikit A, sedikit C, dan juga B. Nah, B sendiri itu digunakan ke dalam 3. Itu B sendiri itu etanol sendiri. Nah, etanol cair yang digunakan ini akan diteruskan ke recycle, quencher, dan juga absorber. Jadi akan masuk ke dalam 3 itu. Yang digunakan sebagai tadi untuk quencher, absorber, dan juga untuk recycle. Nah, di MD3 itu hasil dari bawahnya tadi MD2 itu masuk ke MD3 dari reboiler yaitu B sedikit C sama D masuk ke MD3 di mana untuk unit dari MD3 atau untuk proses destilatnya dari MD3 ini itu berupa B sedikit, C sama D sedikit. Nah, yang C yang banyaknya ini akan masuk ke dalam unit pengelolaan limbah. Sedangkan untuk proses dari bawahannya itu C sama D itu akan proses paling banyak yaitu komponen paling banyak itu ada D akan masuk ke dalam tangkinya dari asam asetat. Nah, ini juga bisa disebut dalam produk samping. Jadi dia akan masuk ke dalam tangki atap kerucut. Nah, mungkin itu penjelasan proses flow diagram produksi asetaldehid dari etanol. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.